Dia nggak nunggu aba-aba. Tanpa pikir panjang, dia geser posisi di udara, yang mana nggak gampang, lalu bantu ngebuka parasut Jonathan. Filipina histeris aksi Di gila. tengah angin kencang ribuan kaki di atas tanah, seorang prajurit elite Kopassus bikin militer Filipina histeris. Bukan karena perang, tapi karena keberanian luar biasa. Serka Edi Sutono jadi malaikat udara saat menyelamatkan tentara Filipina yang gagal buka parasut di momen paling kritis. Aksi ini bikin nama Kopassus kembali menggema di langit ASEAN. Gila, ini bukan film. Ini nyata, bro. Oke, bro. Latihan gabungan Dolphin Seprins Bestarin CS 225. Bukan latihan kaleng-kaleng. Ini agenda rutin militer yang ngumpulin pasukan elit dari negara-negara Asia Tenggara. Fokusnya operasi khusus, perang kota, pengintaian, hingga aksi udara ekstrem. Dan tahun ini, tensinya naik gara-gara satu insiden yang bikin jantung semua peserta nyaris copot di langit. Kopassus sebagai duta TNI di ajang itu udah biasa tampil gahar. Tapi kali ini, mereka bukan cuma tampil kuat, tapi juga menyelamatkan nyawa. Serka Edi Sutono, nama yang mungkin sebelumnya nggak terlalu dikenal publik, mendadak viral di kalangan militer karena satu aksi heroik dalam latihan free fall berbahaya di atas langit Filipina. Latihan ini melibatkan puluhan personel udara dari berbagai negara, termasuk pasukan Special Forces Regiment, Airborne, dari Filipina sendiri. Skema latihannya hardcore, terjun bebas dari ketinggian tinggi, membuka parasut secara manual di waktu yang tepat. Tapi kadang, yang nggak diinginkan bisa kejadian. Dan disinilah Edi muncul jadi penyelamat. SSG Jonathan Sabado, pasukan elite Filipina, gagal buka parasut utama di saat-saat krusial. Detik demi detik jadi taruhan nyawa. Tanpa mikir dua kali, Edi langsung menyelam ke bawah, ngebantu ngaktifin parasut temannya. Di udara, dengan tekanan ekstrem, Serka Edi jadi bukti hidup kalau Kopassus bukan cuma jago di darat, tapi juga pahlawan di langit. Jadi ceritanya gini, dalam sesi latihan free fall di Dolphin 7PCC 225 tinggi, para pasukan elit ini terjun dari pesawat Hercules T-130 pada ketinggian ekstrim. Semua berjalan lancar, sampai satu tentara Filipina, SS Jonathan Sabado, panik karena parasut utamanya nggak mau kebuka. Dalam situasi kayak gini, detik demi detik jadi penentu antara hidup atau mati, bro. Serka Edi yang terjun di posisi dekat, langsung sadar ada yang enggak beres. Dia nggak nunggu aba-aba. Tanpa pikir panjang, dia geser posisi di udara, yang mana nggak gampang, lalu bantu ngebuka parasut Jonathan. Bayangin, di tengah angin kencang, lu harus tenang, cepat, dan tepat ngelakuin manuver yang bisa gagal kalau salah kalkulasi. Tindakan Edi bukan cuma nyelamatin nyawa, tapi juga ngelawan insting survival. Biasanya orang akan fokus ke diri sendiri. Tapi Edi ngelawan semua logika itu. Dia ambil risiko besar demi selamatin rekan sejawat dari negara lain. Oh, dia tadi Ini bukan cuma soal skill, tapi juga soal mental baja dan jiwa korsa yang nggak bisa dipalsukan. Momen itu terekam jelas di video dokumentasi resmi militer Filipina. Saat mendarat, bukan cuma Jonathan yang bersyukur, tapi seluruh peserta latihan terpana. Aksi Serka Edi langsung jadi bahan pembicaraan. Gak butuh waktu lama, pujian datang dari mana-mana. Bahkan Mayor Jenderal Ferdinand B. Napoli sampai turun tangan sendiri kasih penghargaan. Aksi Serka Edi bukan cuma soal penyelamatan individu. Dalam kacamata geopolitik, ini simbol kuat bahwa Indonesia dan Filipina makin solid dalam kerjasama militer. Di tengah panasnya Laut Cina Selatan dan tekanan regional dari Tiongkok, solidaritas kayak gini jadi sinyal keras. ASEAN nggak bisa diremehkan. Latihan Dolphin Second Team sendiri bukan sekadar ajang pamer otot. Ini latihan gabungan strategis yang nunjukin kesiapan pasukan khusus di kawasan untuk operasi lintas negara. Dari segi ekonomi, kolaborasi ini juga mempererat aliansi dalam pengadaan alat tempur, pertukaran teknologi, bahkan pengaruh politik luar negeri. Serka Edi jadi figur pemersatu, simbol bahwa pasukan elit Indonesia nggak cuma tangguh di medan perang, tapi juga berkelas secara moral. Filipina pun makin percaya bahwa kerja bareng Kopassus bukan cuma soal keamanan, tapi juga investasi kepercayaan jangka panjang. Ini efek domino yang kuat dalam membangun blok kekuatan regional.
Di tengah meningkatnya pengaruh Amerika dan Tiongkok di Asia Tenggara, momen kayak gini memperkuat posisi Indonesia sebagai power balancer. Diplomasi militer lewat aksi nyata, kayak penyelamatan di udara ini, jauh lebih efektif daripada retorika di forum internasional. Dunia melihat, Indonesia bukan cuma netral, tapi juga bisa diandalkan. Aksi heroik Serka Edi langsung mengangkat pamor Kopassus di mata dunia. Di level ASEAN, Indonesia makin dilihat sebagai mitra yang nggak cuma siap tempur, tapi juga punya integritas kemanusiaan tinggi. Banyak analis militer mulai nyorot. Pasukan elit RI bukan hanya kuat, tapi juga berani ambil risiko demi keselamatan lintas negara. Penghargaan dari militer Filipina bukan hal kecil. Itu simbol pengakuan regional yang bisa berimbas ke kerjasama lanjutan, mulai dari latihan gabungan yang lebih besar, akses strategis lintas wilayah, sampai pengaruh Indonesia dalam menyusun standar latihan pasukan khusus di kawasan. Efek diplomatiknya panjang. Buat rakyat Indonesia, kisah ini jadi suntikan kebanggaan. Di tengah banyak berita kelam, satu aksi penyelamatan bisa jadi simbol kekuatan karakter bangsa. Berani, tanggap, dan setia kawan. Ini bukan cuma urusan militer. Ini tentang citra nasional yang makin kokoh di panggung global berkat satu tindakan luar biasa. Aksi Serka Edi bisa jadi titik balik dalam pembentukan doktrin latihan lintas negara di ASEAN. Kedepan, latihan seperti Dolphin bukan cuma uji senjata dan strategi, tapi juga integritas mental. Negara-negara ASEAN bakal mulai menyesuaikan standar pelatihan mereka mengikuti etos Kopassus yang terbukti di lapangan. Indonesia kemungkinan akan makin aktif mendorong kerjasama pasukan elit ASEAN. Bisa aja muncul forum resmi setara NATO kecil di Asia Tenggara dengan Kopassus jadi motor utama. Serka Edi bukan cuma nyelamatin nyawa, tapi juga membuka jalan ke peran strategis Indonesia di percaturan keamanan kawasan. Secara internal, prestasi ini bisa memperkuat posisi Kopassus di tubuh TNI. Kemungkinan besar ada percepatan program pengembangan personel dan teknologi untuk operasi udara, termasuk perluasan latihan free fall, tactical rescue, dan kolaborasi drone. Indonesia sadar, masa depan perang butuh kecepatan dan keberanian. Jangka panjangnya, aksi Serka Edi akan masuk ke dalam doktrin moral dan motivasi prajurit TNI. Ini jadi kisah teladan bahwa keberanian dan kepedulian bisa berjalan beriringan. Generasi baru pasukan elit Indonesia akan dibentuk bukan cuma jadi petarung, tapi penyelamat, siap mati, tapi juga siap melindungi siapapun. Kita sering dengar soal senjata canggih dan teknologi militer, tapi yang bikin pasukan elit benar-benar elit, bukan alatnya, tapi manusianya. Serka Edi buktiin kalau kualitas prajurit Indonesia nggak kaleng-kaleng. Disiplin, cepat ambil keputusan, dan punya hati. Ini level yang nggak semua negara punya. Kisah ini bukan cuma pantas jadi berita utama, tapi juga masuk buku sejarah. Anak-anak muda harus tahu bahwa jadi prajurit itu bukan cuma soal tembak-menembak, tapi soal tanggung jawab di titik ekstrim. Dan Serka Edi barusan kasih contoh paling konkret soal itu. Bukan teori, tapi aksi nyata di udara. Jadi, buat lo yang masih mikir pasukan kita cuma jago kandang, pikir ulang. Dunia udah ngeliat, dan sekarang giliran kita yang kasih dukungan. Hormat buat Serka Edi dan seluruh pasukan yang jaga nama baik Indonesia. Masya Allah, tadi dapat saksikan latihan militer Dolphin CC yang berada di Filipina antara TNI Indonesia dan juga Kopassus Indonesia dan juga Filipina kerjasama dalam menjalani latihan militer itu pada takat pada tahap yang paling maksimal lah kan. Kita melihat bagaimana aksi-aksi yang tidak dapat dielakkan, okey, di luar jangkaan gitu kan, tidak dapat berlakunya tentera daripada Filipina tak dapat nak buka parachute dan akhirnya Kopassus Indonesia Serka Edi itu datang untuk memberi bantuan, padahal diri sendiri itu di atas udara ni enggak apa ya, kita sendiri nggak tahu selamat apa enggak gitu, tapi dia mengorbankan perasaan itu dan terus menyelamatkan temannya yang bukan daripada negara Indonesia tapi Filipina. Itu sesuatu yang luar biasa.
hati manusianya itu masih mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi walaupun berada pada saat yang sangat kritikal untuk hidup atau mati, tapi dia berkorban untuk menyelamatkan teman seperjuangan walaupun bukan dari negara sendiri. Dan tindakan Seka Idi ini memberikan impak yang luar biasa untuk Indonesia dalam memainkan perannya dalam ASEAN, dan kita melihat bagaimana memberikan efek yang sangat hebat khususnya untuk Indonesia, melihat bagaimana kolaborasi ketenteraan atau militer ini bukan hanya boleh berlangsung tentang uji otot, tentang uji senjata gitu kan, tapi juga tentang hal kemanusiaan. Dan semoga Kopassus terus maju jaya di hadapan insya-Allah, dan menjadi peran-peran penting juga di ASEAN, dan harus memberikan satu gambaran kepada negara-negara yang cuba untuk mencerobohi atau cuba memporak-porandakan ASEAN ini, bahawa mereka harus berdepan dengan tentera-tentera hebat ASEAN ini. Okey, bukan kaleng-kaleng. Okey, kalau menurut teman-teman di channel ni kayak gimana, titik komen di bawah. Kita sendiri merasakan sangat bangga, dan kalau teman-teman kayak gimana gitu, titik komen di bawah, beritahu macam mana. Okey, berdepan dengan maut ni. Alhamdulillah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat dua-dua. Masya-Allah, luar biasa. Okey, sampai ketemu lagi dalam video insya-Allah. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.